Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di video ini saya akan membahas terkait bantuan sosial tahap 1 tahun 2025 ini. Karena saking banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom komentar, jadi saya rangkum menjadi satu dan saya buatlah video ini. Nah, yaitu terkait status kepesertaan KPM yang ada di websitenya Cek Bansos atau yang ada di aplikasi Cek Bansos. Yang mana di sana ketika dicek masih muncul keterangan November Desember tahun 2024 lalu. Apakah masih akan cair di tahap 1 ini atau tidak? Nah, simak video ini sampai habis karena di sini saya akan membahas secara tuntas, dan jangan lupa bagi yang baru saja bergabung diklik dulu deh subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya atau solusi dari saya, tips-tips dari saya terkait perbaikan data penerima bantuan sosial yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, langsung saja. Pertama, ketika Bapak Ibu ngecek namanya di websitenya cekbansos.kemensos.go.id, kemudian di sana muncul keterangan periodenya masih November Desember tahun 2024 lalu. Hal pertama yang harus Bapak Ibu cek lagi terlebih dahulu, yaitu apakah Bapak Ibu penerima bantuan sosial yang cairnya melalui kartu KKS atau yang selama ini cairnya melalui PT Pos Indonesia. Sebab untuk penyaluran bantuan sosial ini masih bekerja sama dengan dua lembaga salur, yaitu pertama melalui PT Pos Indonesia dan yang kedua yaitu melalui Bank Himbara seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, dan cairnya melalui kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera kartu merah putih seperti ini. Nah, dicek lagi, diingat-ingat kembali apakah di tahap sebelumnya cair melalui PT Pos atau melalui kartu KKS. Apabila cairnya melalui PT Pos, wajar saja kalau pada saat dicek statusnya yang ada di Cek Bansos, di sana muncul keterangan November Desember tahun 2024 lalu. Sebab kenapa? Sebab penyaluran bantuan sosial yang cair melalui PT Pos sampai saat ini masih sedang proses dan seluruh penerimanya pada saat dicek di websitenya Cek Bansos, di sana masih muncul keterangan November Desember tahun 2024. Belum ada satu orang pun yang sudah berubah statusnya menjadi Januari Maret tahun 2025 karena saat ini masih sedang proses penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini. Jadi harap bersabar kepada semuanya ya. Itu adalah cara yang pertama, dicek dulu, diingat-ingat dulu apakah sebelumnya cair melalui PT Pos atau cair melalui kartu KKS. Hal yang kedua yang perlu Bapak Ibu cek lagi untuk memastikan yaitu dicek juga untuk bantuan sosial lainnya seperti PBIJK-nya. Apakah PBIJK-nya di sana sudah berubah periode menjadi Februari 2025 atau masih berada di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 lalu. Karena ada beberapa KPM sebelumnya cair bansosnya di tahap 4 tahun 2024 lalu. Dan di tahap 1 atau di tahun 2025 ini ternyata ia ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah karena tidak memenuhi syarat lagi. Salah satu ciri-cirinya apabila KPM tersebut sudah ditidaklayakkan lagi oleh pemerintah daerah, yaitu biasanya seluruh status kepesertaan bansosnya seperti bansos BPNT atau PKH dan juga PBIJK yang ada di SIKNJ atau yang ada di Cek Bansos, di sana semuanya tidak terupdate. Salah satu contohnya seperti ini. Dan ini bisa jadi ada dua penyebab ya. Pertama, bisa jadi ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah atau bisa jadi juga karena datanya tertolak oleh sistem dikarenakan tidak memenuhi syarat atau ada datanya yang tidak padan atau yang tidak valid, sehingga menyebabkan seluruh data-datanya yang ada di SIKNJ sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi silakan dicek untuk kepesertaan PBIJK-nya apakah sudah terupdate menjadi Februari tahun 2025 atau tidak. Apabila nanti di sana ternyata nih selama ini contoh misalnya di tahun 2024 lalu bansosnya Bapak Ibu itu cair melalui kartu KKS, memang cair melalui kartu KKS Bank Himbara misalnya ya. Kemudian saat ini teman-temannya yang lain sudah pada cair bansosnya, akan tetapi bansosnya Bapak Ibu itu belum cair, dan pada saat dicek statusnya di websitenya Cek Bansos, di sana masih muncul keterangan November Desember 2024 lalu. Akan tetapi pada saat dicek untuk PBIJK-nya, di sana ternyata sudah terupdate menjadi Februari tahun 2025.
Nah, apabila terupdate menjadi Februari tahun 2025, maka ini bisa dibilang 80% ya kemungkinan masih akan cair lagi. Hanya saja mengalami keterlambatan cairnya karena seperti yang kita ketahui, selama ini pencairan bantuan sosial memang cairnya secara bertahap, tidak serentak sekaligus dicairkan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, bisa jadi datanya Bapak Ibu akan tetap cair, hanya saja mengalami keterlambatan. Mungkin di termin-termin berikutnya baru akan tercairkan. Karena untuk pencairan bantuan sosial tahap 1 tahun 2025 ini masih akan terus dilanjutkan, dicairkan bantuan sosial tersebut sampai dengan akhir bulan Maret mendatang. Jadi masih ada kesempatan dan kemungkinannya masih sebanyak 80% masih akan bisa tercairkan lagi. Selanjutnya, hal yang ketiga yang perlu diketahui lagi apabila di sana muncul statusnya masih November-Desember 2024. Hal yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu Bapak Ibu coba diingat-ingat dulu, dicek dulu apakah Bapak Ibu termasuk di dalam kategori ini. Kategori ini salah satunya yaitu memiliki kendaraan bermotor yang mana nilai kendaraan bermotornya itu di atas 30 juta harganya, karena ada beberapa motor elit yang harganya di atas 30 jutaan ya. Apabila Bapak Ibu termasuk di dalam kategori ini, maka ada kemungkinan datanya Bapak Ibu sudah ditidaklayakkan lagi sebagai penerima bantuan sosial. Atau misalnya Bapak Ibu selama ini masih menerima bantuan sosial, hanya saja ternyata Bapak Ibu tuh memiliki lahan atau aset yang cukup besar dan itu diketahui oleh pemerintah daerah setempat, sehingga Bapak Ibu ditidaklayakkan lagi sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025 ini. Selanjutnya yaitu apabila Bapak Ibu memiliki rumah mewah, cukup mewah atau usianya masih produktif, dan atau misalnya Bapak Ibu memiliki usaha mandiri, pekerjaan Bapak Ibu sebagai wira swasta dan memiliki usaha, ternyata usahanya Bapak Ibu itu penghasilannya melebihi di atas UMP atau UMK per bulannya ketika ditotal-totalkan. Jadi coba diingat-ingat lagi apakah Bapak Ibu termasuk di dalam kriteria ini atau tidak. Apabila Bapak Ibu masuk di dalam kriteria ini dan di sana statusnya dicek bansos masih berada di November-Desember tahun 2024, maka ini bisa dibilang sekitar 50% ya kemungkinannya masih akan cair lagi, dan 50%-nya lagi kemungkinan sudah ditidaklayakkan lagi sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi itu tadi ada 3 kemungkinan ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek kembali ketiga kemungkinan ini apabila statusnya dicek bansos itu masih muncul keterangan November-Desember tahun 2024 lalu. Dicek lagi, diingat-ingat lagi kembali apakah Bapak Ibu termasuk dalam kategori yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Pertama yaitu datangnya dari Kak Ade Irma, katanya ada rapat sama pendamping dan pendamping PKH-nya ngomong kalau pencairan bansos melalui PT POS akan dicairkan di bulan Februari ini dan di bulan Maret nggak ada pencairan sama sekali. Apakah benar atau tidak? Nah, jawabannya semoga aja ya akan segera disalurkan. Akan tetapi pernyataan tersebut bahwa di bulan Maret tidak akan ada pencairan kayaknya nggak mungkin ya, karena bulan Februari ini tinggal 10 harian lagi, sebentar lagi masuk ke bulan Maret. Jadi kemungkinan pencairan khususnya melalui PT POS ini akan terus dicairkan sampai dengan akhir bulan Maret mendatang. Selanjutnya, waalaikumsalam, baru aja saya cek di aplikasi cek bansos. Periodenya masih belum berubah, jadi sudah saya jawab di video tadi ya Kak. Selanjutnya, sejak menerima kartu BPNT dari tahun 2021 baru 2 kali menerima sampai saat ini tidak lagi. Nah, kalau di tahun 2021 lalu itu adalah BPNT PPKM ya Kak, jadi wajar saja cairnya hanya 2 kali. Atau kalau memang bansos yang Kakak terima adalah PKH atau BPNT, maka wajib sekali tanyakan melalui Dinas Sosial setempat atau petugas Sikenji yang ada di desa atau kelurahan setempat. Selanjutnya, waalaikumsalam, mau tanya, pihak POS setelah dicek di aplikasi cek bansos statusnya tidak, tetapi di websitenya cek bansos statusnya ya. Nah, ini memang ada perbedaan, bisa jadi karena kendala untuk jaringan atau biasanya aplikasinya yang dilakukan perbaikan Kak ya. Jadi biasanya mengalami keterlambatan atau selisih seperti itu. Tapi kalau salah satunya mengatakan ya, maka insya Allah masih akan tetap cair untuk selanjutnya. Berikutnya, tahap ini PK saya juga jadi tambah banyak. Apa emang sudah dipindah jadi 3 bulan sekali? Benar sekali. Yang cair saat ini untuk periode 3 bulan yaitu periode Januari, Februari, dan juga periode bulan Maret. Jadi beda dengan tahun sebelumnya, yaitu cairnya hanya untuk alokasi 2 bulan saja yang cairnya melalui kartu KKS. Tapi di tahun ini cairnya sekaligus untuk alokasi 3 bulan. Selanjutnya Kak Akhrul juga sudah saya jawab di video tadi ya. Dan selanjutnya
Saya nggak punya motor rumah, sudah diajukan oleh pendamping agar dapat PKH, tapi sekarang malah dicek BPNT-nya kok belum berubah periodenya. Nah, kalau memang sudah diajukan oleh pendamping PKH-nya, ditunggu aja untuk prosesnya. Barangkali saat ini masih sedang proses dan belum disetujui oleh pusat, belum masuk ke final closing. Dan terkait BPNT-nya yang belum cair, saat ini memang masih sedang proses ya, masih berjalan pencairannya. Jadi bisa jadi untuk bansos BPNT-nya ini hanya mengalami keterlambatan saja. Semoga akan segera cair dalam minggu-minggu ini ya Kak. Berikutnya ibunya dapat PKH sama BPNT tapi cuma cair PKH 450.000, BPNT-nya nyusul. Benar sekali nyusul ya Kak. Selanjutnya untuk PKH via PT Pos periodenya masih Oktober, November, Desember. Nah, itu sudah saya jawab di video tadi. Berikutnya dapat BPNT-nya dicek bansos periodenya udah juga ya saya jawab di video tadi. Selanjutnya yaitu di tahun 2024 lalu kartu KKS-nya tertelan ATM dan saya urus dapat ganti kartu KKS dari bank penyalur dan masih dapat BPNT dan PKH-nya. Namun di tahun 2025 ini status BPNT-nya belum berubah, masih di 2024, sedangkan PKH-nya alhamdulillah udah cair. Apakah bantuan BPNT-nya 2025 ini akan cair? Jadi untuk pergantian kartu KKS itu tidak ada hubungannya dengan bansosnya ya, karena kartu KKS itu kalau sudah diganti maka akan otomatis semua data-datanya pindah ke kartu KKS baru. Jadi seperti itu ya Kak. Semoga aja untuk BPNT-nya akan segera cair dalam waktu dekat ini. Selanjutnya BPNT BNI saya periodenya dicek bansos masih November Desember 2024, tapi setelah saya tanyakan ke petugas kelurahan sudah berubah periode Januari Maret 2025, cuma belum SP2D. Nah, jadi kalau statusnya seperti ini biasanya tetap cair, akan tetap cair, hanya saja mengalami keterlambatan. Jadi ditunggu aja sampai dengan akhir bulan Maret mendatang. Selanjutnya mau tanya apakah PKH yang lewat PT Pos juga akan segera cair? Benar sekali, saat ini masih sedang proses ya Kak. Semoga akan segera cair dalam waktu dekat ini. Jadi buat semuanya, mohon maaf tidak semua komentar yang masuk bisa saya jawab karena biasanya ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar ternyata itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi dihimbau kepada semuanya agar memperhatikan dengan seksama informasi yang saya sampaikan di video tersebut agar tidak ditanyakan ulang di kolom komentar. Dan saya paling suka ya baca-baca semua komentar yang masuk, walaupun ada beberapa komentar yang sedikit negatif. Akan tetapi it's okay menurut saya anggap itu adalah orang-orang yang kurang kasih sayang ya, makanya tanggapannya komentarnya negatif. Dan bisa dipastikan 99% orang tersebut yang komentarnya negatif belum mendapatkan bantuan sosial. Saya doakan semoga rezekinya lancar ya buat semuanya dan bantuan sosialnya lancar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sehat-sehat untuk semuanya, panjang umur yang berkah, lancar rezekinya, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.